Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini di minggu yang baru. Eh, kita percaya semakin hari semakin kita mengasihi Tuhan dan banyak hal yang Tuhan mau singkapkan, mau nyatakan, ya pengertian-pengertian baru boleh Tuhan juga nyatakan kepada kita semuanya. Tuhan melihat setiap hati yang haus dan lapar menjadi bejana yang siap untuk diisi dan dilengkapi dan dipenuhi sehingga rencana Allah boleh terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan kembali belajar firman ya. Kita masih melanjutkan tema kita minggu lalu, yaitu tentang mengenal Roh Kudus. Ini bagian yang ketiga, ya. Bagian yang pertama kemarin kita sudah membahas ya dari pengalaman seorang hamba Tuhan namanya Rick Joyner. Bagaimana kita tahu ternyata Rick Joyner ini mendapatkan pernyataan, ya. Dia melihat ada patung, ya. Nah, di London ternyata ketika didekati patung itu hidup, ya. Dalam vision ya ini, ya patung itu hidup, lalu terjadi dialog antara Rick Joyner ini dengan patung itu. Nah, lalu ternyata ada pengertian yang ditangkap oleh Rick Joyner yang memberkati kita semuanya, ya. Di mana gereja Tuhan itu sekarang menganggap Roh Kudus itu hanya sebagai bentuk monumen, artinya sesuatu yang masa lampau pernah terjadi dan itu yang hanya diharap-harapkan seolah-olah pengen terjadi hari ini, ya. Nah, tapi Roh Kudus bilang, aku bukan sebuah monumen. Aku hidup sampai hari ini. Artinya apa? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia tetap eksis dalam kehidupan kita ini. Nah, yang kedua, ya, bagian yang kedua, kemarin kita sudah juga membahas satu kebenaran firman Tuhan juga tentang masalah pemberian Roh Kudus itu sendiri. Ya, ternyata, saudara, ada dua versi cara orang menerima Roh Kudus. Yang secara umum orang yang diketahui oleh orang-orang hari ini adalah dengan cara penumpangan tangan. Itu memang Alkitabiah dan ada juga ayat-ayatnya di dalam Alkitab. Tapi saudara, Alkitab juga mengingatkan bahaya tentang penumpangan tangan. Terjadi transfer spirit, hal-hal yang tidak kita inginkan karena setiap bentuk karakter atau hal-hal buruk yang ada di dalam diri manusia itu bisa transfer dengan mudah dengan cara penumpangan tangan itu. Baik yang ditumpangi tangan maupun yang menumpangi tangan punya risiko yang sama, ya. Jadi kalau saya menumpang tangan kepada orang yang najis itu, ya, itu bisa, roh najis itu bisa masuk juga ke dalam diri saya sebagai hamba Tuhan yang menumpangi tangan itu juga. Begitu sebaliknya, kalau ada hal-hal yang buruk, mungkin roh marah, roh benci dalam diri saya, sementara ada orang yang mengharapkan impartasi urapan atau karunia dari dalam diri saya, ketika saya tumpang tangan, bukan hanya karunia dan kuasa yang mengalir kepada orang itu, tapi juga termasuk roh benci, roh marah yang sedang ada dan bergejolak dalam diri saya itu. Sehingga orang yang tadinya sabarnya luar biasa, habis ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan yang marah tadi, dia jadi seorang pemarah. Nah, saudara, ini cara pertama dengan cara penumpangan tangan, ya. Nah, Roh Kudus mengajar kepada kita semuanya. Ada cara yang lebih baik, ya, yaitu adalah mengundang pribadinya masuk ke dalam diri kita, lalu kita mulai menghargai pribadi itu, sehingga pribadi yang kita hargai itu kita izinkan, kita beri otoritas untuk bermanifestasi di dalam hidup kita itu. Otomatis Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini, ketika dia bermanifestasi, segala bentuk karunia, segala bentuk power, kuasa, itu pun juga akan mewarnai dan terjadi dalam kehidupan Anda semuanya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, kita kasih contoh satu tentang seorang hamba Tuhan, namanya William Marion Branham. Ya, wah, ini William Branham ini luar biasa. Ya, dia bukan dari keluarga rohaniawan. Pada waktu kelahirannya, dia mengalami ada sinar, ya, lawatan Tuhan seperti itu. Dan semua orang pada
bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan bayi ini? Ternyata saudara, pertumbuhannya luar biasa. Dia mendapatkan karunia penglihatan, dia punya karunia mahrifat, dia bisa bernubuat. Hampir 9 macam karunia itu melengkapi di dalam pelayanannya William Marion Branham itu. Ya, lah saudara, banyak perkara-perkara dahsyat. Dia nggak pernah ditumpangi tangan oleh siapapun juga. Ya, dia menghargai sang pribadi Roh Kudus itu supaya dia take over, ambil alih dalam setiap perkara. Kalau dia mau pelayanan, dia berkata bukan kuat dan bukan gagah, tapi roh, ya, tapi roh. Jadi dia selalu mengizinkan, Roh Kudus, Engkau yang akan bekerja, pimpin aku, ya, aku serahkan tanganku, kakiku, mataku, mulutku, telingaku untuk mendengar, untuk melihat, untuk melakukan, untuk berjalan sesuai dengan instruksimu. Aku mau menjadi instrumenmu. Ketika engkau mengatakan A, aku ngomong A. Ketika engkau mengatakan B, aku ngomong B. Ketika engkau bilang berhenti, aku berhenti juga. Ya, lah saudara, dampaknya luar biasa. Ya, ketika orang-orang yang melakukan seperti William Marion Branham tersebut itu. Lah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan. Ya, setelah kita menerima Roh Kudus, lalu kita melihat contoh-contoh tadi ya, yang ada di yang telah kita bahas sebelumnya tadi itu. Apakah kira-kira ya, hal apa yang kita lakukan terhadap Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita ini? Menurut pengamatan saya nih, ya, yang saya lihat sekarang ini gerakan daripada gereja-gereja Tuhan ini, ketika orang-orang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, biasanya orang-orang tersebut langsung diberi sepertinya disugesti gitu ya. Sekarang sudah ada urapan di dalam dirimu, lakukan saja. Ya, kalau lihat orang sakit, doain sembuhkan. Ya, kalau lihat orang mati, bangkitin. Pokoknya langsung di-encourage seperti itu. Nah, lalu orang-orang yang belum dipimpin oleh Roh Kudus ini, tapi sudah penuh dengan Roh Kudus dan ada kuasa karunia di dalam dirinya, sekarang dia melakukan banyak perkara dengan memanipulasi karunia, kuasa Roh Kudus itu menurut kemauan dirinya. Aku mau, walaupun konteksnya bukan nyolong, bukan berzinah dan sebagainya, tapi aku mau menyembuhkan orang sakit. Aku mau mendoakan ini, aku mau mengusir setan, aku mau, ya. Jadi ada orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya masih motonya adalah aku mau. Sementara orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus berpikir apa yang dia mau, ya. Nah, malam hari inilah yang akan kita bahas tentang aku mau atau dia mau, ya. Kita mengenal di dalam Alkitab, ya, ada perintah yang sifatnya umum, ya. Tapi ada juga yang namanya komando sesaat. Perhatikan ya, ada perintah umum dan komando sesaat. Sebelum saya lanjutkan, saya mau jelaskan secara garis besarnya saja, ya. Bapak Saudara, yang disebut perintah umum itu mungkin sudah tertulis, sudah ada di dalam Alkitab Anda, sehingga Anda melihat, Anda pernah membaca, ya, sebagai logos, ya, sebagai tulisan yang ada di dalam Alkitab, ada perintah-perintah, ya. Nah, untuk melayani, untuk menyembuhkan, dan sebagainya. Tapi saudara, malam hari ini kita juga mau belajar bagaimana kita bisa melakukan tepat seperti apa yang dia inginkan, walaupun ada namanya perintah umum itu. Oleh sebab itu, selain kita mengenal perintah umum, kita juga harus mengetahui tentang komando sesaat. Saudara, mengapa sangat licik nampaknya ya? Kalau sudah ada perintah umum, kenapa ada komando sesaat juga? Ya, jadi kayaknya agaknya licik gitu loh. Bahwa
walaupun sudah ada perintah umum untuk setiap orang percaya, contoh memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, tapi bila bukan disuruh dia setiap saat, justru tak ada nilainya, ya. Nah, saudara, jadi saya sering berkata, ya, sering saya ajarkan dalam kelas pemuridan seperti ini. Anda, ya, ketika melakukan dalam pelayanan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Ada hasil dan ada nilai. Ya. Walaupun ada hasilnya, kadang-kadang belum tentu ada nilainya. Tapi kita harus mengejar yang lebih baik lagi. Apa yang Anda hasilkan, itu di hadapan Tuhan harus ada nilainya. Ya. Kuasa Allah yang sudah ada di dalam diri Anda ini, itu bisa membuat Anda berhasil untuk melakukan semua apa yang ingin Anda lakukan. Ya. Tapi walaupun Anda bisa melakukan apa yang ingin Anda lakukan dengan kuasa Roh Kudus di hadapan Allah, kadang-kadang itu tidak ada nilainya. Kenapa? Nah, Anda hanya berpijak dari perintah umum. Ya. Tapi Anda lupa bahwa ada namanya komando sesaat. Contoh Bapak Saudara, di dalam Matius, ya, ini contoh perintah umum. Matius 10 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ini sering saya sebut sebagai 5 komando, karena ada 5 perintah. Ini yang saya highlight merah ini, ya. Pertama, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Artinya bahwa memberitakan Injil itu secara umum ada perintahnya. Kita disuruh pergi untuk memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Ini perintah yang pertama, ya. Yang kedua, sembuhkanlah orang sakit. Yang ketiga, bangkitkanlah orang mati. 4, tahirkanlah orang kusta. 5, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi ada 5 perintah atau 5 komando yang sifatnya umum. Ya. Jadi ini diberitakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ada 5 perintah, perhatikan ya. Ya. Yang pertama, beritakan Injil. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan itu. Kamu mendapatkan dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Lah, Bapak Saudara, ada orang yang sudah tulus. Ketika dia melayani, dia tidak pasang tarif atau mengharapkan imbalan atau jasa. Ya, mereka tulus bahwa saya mendapatkan ini cuma-cuma dari Tuhan. Makanya ketika saya melayani, ini juga akan aku berikan dengan cuma-cuma kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sudah bagus, ya, langkahnya. Tapi harus dilengkapi lagi. Ini baru perintah umum. Pertanyaannya, kapan Anda boleh memberitakan Injil? Kapan Anda boleh menyembuhkan orang sakit? Kapan Anda boleh membangkitkan orang mati? Kapan Anda boleh mentahirkan orang kusta? Dan kapan Anda boleh mengusir setan-setan itu? Nah, saudara, 5 itu, ya, masih ada yang lainnya, tapi ini yang tertulis di dalam Alkitab tentang 5 perintah itu. Walaupun itu sudah ada perintahnya, saudara, tapi kita harus tahu, kalau ini Anda lakukan hanya karena Anda merasa sudah menyembah Tuhan, lalu merasa hadirat Allah, kuasa Allah ada pada diri Anda merasa di dalam diri Anda ada karunia ini, karunia itu, lalu Anda pengen, ya, ketika melihat ada orang sakit di depan Anda, lalu Anda pengen menyembuhkannya. Siapa yang pengen? Saya pengen menyembuhkan orang itu. Kenapa Anda pengen menyembuhkan orang itu? Karena Anda merasa pede, merasa percaya diri, ya, bahwa Anda sudah ada kuasa di dalam diri Anda. Ya.
Kemarin apalagi punya pengalaman, Anda pernah berdoa untuk orang sakit, lalu orang sakit itu mengalami kesembuhan. Jadi kayak ketagihan, nyari orang sakit. Orang sakit mana lagi ya? Aku mau sembuhin, aku mau doain. Nah, sumbernya dari mana? Aku mau. Ya, saudara, kita boleh belajar. Tuhan Yesus, ya, ketika di muka bumi ini, saya percaya ya, banyak orang sakit. Tapi nggak semua orang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus loh. Tapi banyak orang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, contoh lagi tentang membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus hanya tercatat 3 kali membangkitkan orang mati, bukan? Yang pertama, anaknya Yairus, yang umur 12 tahun itu, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Lalu ketika rombongan Tuhan Yesus berpapasan dengan janda Nain yang mati dan mau dikuburkan itu, lah, Tuhan Yesus membangkitkan anak dari janda Nain tadi itu, ya. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus pernah membangkitkan Lazarus, ya. Itu saudara dari Marta dan Maria itu. Yesus tercatat 3 kali membangkitkan orang mati. Pertanyaannya ya, Yesus selama di muka bumi ini, saya hanya cerita tentang 3,5 tahun dalam masa pelayanannya, ya. Selama 3,5 tahun dalam masa pelayanan Tuhan Yesus ini, berapa orang mati kira-kira? Masa cuma 3? Ya lah, setahun cuma 1 gitu ya. Kayak ulang tahun. Pasti banyak ya. Kenapa hanya 3? Ketika Anda lihat ya, peristiwa anak Yairus itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, itu kan menyebar beritanya, betul? Pasti ada keinginan atau ada ide gagasan dari orang-orang yang keluarganya mati, bukan? Kalau anak Yairus itu dibangkitkan oleh Yesus, ini keluarga saya yang mati ini, saya mau bawa kepada Yesus dong. Supaya dibangkitkan juga, betul? Nah, ketemu dengan janda Nain yang anaknya mati tadi juga. Terjadi itu juga. Nah, Lazarus lebih spektakuler lagi. Karena apa? Sudah 3 hari, 4 hari ya, ada di kuburan itu, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa enggak semuanya orang yang mati zaman Tuhan Yesus itu dibangkitkan oleh Yesus? Nah, saudara, Anda tahu, apa yang dilakukan Yesus itu bukan ide gagasannya sendiri. Bukan aku mau untuk menyembuhkan orang sakit itu. Bukan aku mau untuk membangkitkan orang mati itu. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh ahli Taurat dan orang-orang Yahudi dan Farisi, atas dasar apa engkau melakukan semuanya ini? Jawaban Yesus bilang apa? Apa yang aku lihat, apa yang dikerjakan oleh Bapa, itulah yang aku lakukan. Kalau Bapa membangkitkan orang mati, si anak juga membangkitkan orang mati. Kalau Bapa menyembuhkan orang sakit, anak juga menyembuhkan orang sakit. Jadi surga bergerak lebih dulu. Idenya dari Allah, ya. Nah, dorongannya dari Allah. Lalu Yesus menerima instruksinya, melihat contohnya, lalu dia mengikutinya dan melakukannya di alam materi ini. Ya, jadi semua atas dasar dia lihat. Artinya apa? Bapaknya yang memulai, bapaknya yang mengajak, bapaknya yang menyuruhnya. Sehingga semua yang dilakukan oleh Yesus ini ada nilainya di hadapan bapaknya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, bapaknya langsung bilang begini, "Nak, karena kamu taat." Anda ngerti taat itu apa? Ketika orang saya perintah, dia tidak membantah dan melakukan 100% apa yang saya perintahkan kepada orang itu saya nilai orang yang melakukan 100% itu, apa yang saya perintahkan itu adalah orang yang taat, bukan? Ketika bapaknya berkata, "Nah, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan." Amin. Anda nggak bisa dibilang taat kalau Anda hanya melakukan atas dasar Anda mau. Anda mau taat dengan Allah, cuma satu.
dengar perintahnya, dengar instruksinya, lalu lakukan apa yang dia mau akan kerjakan, lalu Anda melakukannya seperti apa yang dia ingin lakukan dan kerjakan itu. Amin. Nah, saudara, untuk hal itu, Anda harus menunggu namanya perintah atau komando sesaat. Ya, komando sesaat. Nah, saudara, perhatikan Matius 7 ayat 21. Ya, ada orang-orang yang membuat mujizat. Ya, mereka nanti akan terkejut. Ya, tadi dikatakan di sini dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, saudara, ayat sebelumnya, kalau Anda baca 19:20-nya, di situ ya, Anda lihat, nanti ada orang, bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku yang mengadakan mujizat-mujizat demi namamu? Bukankah aku yang membangkitkan orang mati demi namamu? Bukankah aku yang memberitakan Injil demi namamu? Ya, tapi dikatakan apa? Aku akan berterus terang. Ya, hei pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Ya, yang dikenal oleh Allah adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapaknya itu loh. Jadi urutannya, ya sekarang kita tahu. Kita sekarang dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memuliakan Yesus, Yesus memuliakan Bapa, bukan? Dulu Yesus melakukan kehendak Bapaknya. Sekarang Roh Kudus banyak terinspirasi dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang Roh Kudus menginspirasi Bapak Ibu Saudara, menuntun, memberi arahan, membimbing kita semuanya kepada seluruh kebenaran. Itu namanya melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita ini. Matius 12, saudara, ayat yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, tadi kan ya, siapa di sini mau jadi saudaranya Yesus? Siapa mau jadi saudaranya Yesus? Syarat untuk menjadi saudaranya Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Baru disebut saudara. Saudara itu saudara, kalau Anda lihat ada orang kembar gitu ya, lah mukanya mirip gitu ya, rambutnya keribu sama-sama, keriting sama-sama gitu ya, lalu ada kemiripan, Anda langsung bilang, kamu saudaranya ya? Kamu saudaranya ya? Loh, kok bisa? Kok kamu tahu aku saudaranya? Padahal saya belum perkenalkan diri kepada Anda. Ya, dari face-nya, dari wajahnya, dari rambutnya, itu mirip. Ya, ini mirip. Nah, saudara, saudaranya Yesus itu mirip dengan Yesus. Amin. Punya kemiripan. Mirip dalam hal apa? Dalam hal ketaatan. Melakukan kehendak Bapa. Setiap orang yang melakukan kehendak Bapa, Yesus berkata apa? Itu saudaraku. Jangan pernah ngaku jadi saudaranya Yesus kalau Anda tak pernah melakukan kehendak Bapa. Yesus tak Yesus tak akan mengakui orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Itu korelasinya di Matius 7 ayat 21 ya. Hei pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau, betul? Walaupun hari ini Anda mengaku saudaranya Yesus, tapi Anda bukan pelaku kehendak Bapa. Nanti Anda kaget, Yesus tidak mengakui Anda sebagai saudaranya. Mau diakui menjadi saudara Yesus, Anda harus mengikuti polanya Yesus. Melakukan kehendak Bapa itu. Amin. Nah, saudara, yuk kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Bapak selanjutnya malam hari ini. Benar sekali, hanya bila aku yang memerintahkan mereka melakukan sesuatu menurut kehendakku, itu yang masuk hitungan. Nah, perhatikan ya. Kalau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, itu tidak dihitung. Walaupun Anda 1.000.000 kali atau 1 triliun sekalipun pernah melakukan
mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib dalam pelayanan Anda, tapi kalau itu sumbernya dari Anda sendiri, itu tak ada nilainya, nggak masuk hitungan. Men, catat baik-baik ini. Benar sekali, hanya bila aku yang memerintahkan mereka melakukan sesuatu menurut kehendakku, itu yang masuk hitungan. Nah, ayat-ayat yang berisi perintah umum yang ada di dalam Alkitab itu, ya, hanya memberitahu tentang batas-batas hal yang mereka dapat lakukan, ya. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, tiap orang harus bergerak tepat seturut perintahku saja, ya. Walaupun ada perintah umum yang sudah tertulis di dalam Alkitab itu, tapi di lapangannya nanti Anda harus nunggu, ya, instruksi daripada dia. Dulu saudara, ya, ketika kami masa-masa zaman-zaman masih KPP, khusus pelayanan pribadi, kami adakan di mana-mana, membuat banyak orang sakti-sakti itu. Lalu ada orang yang ngomong begini ke Pak nanya ke Pak Andreas, ya. Lah saya di sampingnya. Jadi saya dengar pertanyaannya dan saya dengar jawabannya. Orang itu tanya begini, Pak, itu Pak Yusak Cipto itu, ya, itu kalau ada orang minta didoain, ya, kok selalu dibilang, sek, aku tak tekok Gusti, aku tak tanya Tuhan dulu, ya. Nah, gimana Pak? Menurut Bapak gimana ini? Pak Andreas waktu itu, karena belum dikoreksi oleh Roh Kudus, Pak Andreas bilang begini, buat apa? Kalau ada orang sakit, ya kita doain, kita sembuhkan. Kan ada ayatnya. 5 komando tadi. Beritakan Injil, sembuhkan orang sakit, ya, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati, usir setan-setan. Kan sudah ada tulisannya. Jadi kita melakukan, nggak salah dong, ya. Nah, itu sampai berlanjut beberapa tahun, kami pokoknya nggak nanya sama Roh Kudus, nggak tanya Tuhan, pokoknya ada masalah di depan kami layani, dan hasilnya saudara, wow keren, saudara, ya. Banyak orang mengakui RTM itu powerful, ya. Kalau ada masalah yang terjadi di gereja atau di tempat-tempat lain, ada banyak hamba Tuhan yang tak mampu untuk menyelesaikannya, lalu dibawa ke RTM, jebol, langsung beres, saudara. Ya, kelihatannya hasilnya itu wow keren, gitu ya. Sampai akhirnya kami sangat-sangat diakui tentang kuasa. Tapi kalau pengajaran dunia orang mati ditolak. Tapi kalau tentang kuasa diangkat-angkat, saudara, ya. Kalau orang merindukan baptisan Roh Kudus, merindukan lawatan atau menggempur sebuah kota segala macam, undang kami, saudara. Ya. Tapi kalau diajar dunia orang mati, barang tumpas nggak mau. Ya sudah, ya. Kami hanya bicara tentang skop kuasa ini, ya. Diakui, saudara, di mana-mana, ya, tentang itu. Bahkan banyak hamba Tuhan juga mereferensi, ya, kalau yang begini ini, datanglah ke Cipaku 1 nomor 4. Ya, ketemu namanya Andreas Samudra sana loh, ya. Nanti pasti beres. Itu orang ulet, tekun dalam melayani, ya. Sampai terkena seperti itu, ya. Tapi setelah kami dikoreksi, saya mengerti kesalahannya. Memang hasilnya banyak, ya. Tapi Pak Andreas itu suatu kali ditanya, ya, ditanya oleh Roh Kudus, ya. Nah, atau Allah Bapak, saya lupa itu dalam chattingnya. Dia bilang, Andreas, gitu ya, apa yang telah engkau perbuat sampai hari ini? Oh banyak. Dari tahun berapa nih, 80 sampai sekian ini, banyak hal yang sudah kami lakukan. Hampir 70% dari pulau-pulau di Indonesia, kami sudah keliling semuanya, ya, untuk mendobrak barier-barier yang ada di daerah-daerah itu, ya. Banyak orang sakit disembuhkan, kanker disembuhkan, ya. Nah, saudara, tapi Roh Kudus bilang apa? 0 besar. Nggak ada nilainya. Nah, nggak ada nilainya. Kok bisa nggak ada nilainya? Lalu Roh Kudus memberitahu, semua yang engkau lakukan itu ada dasarnya engkau mau. Makanya kamu ulet.
Ya, makanya kamu tekun melayani orang seperti itu karena apa? Kamu mau melihat hasilnya. Ya. Tapi kamu nggak pernah nanya sama aku, katanya. Disitulah Pak Andreas mulai mengerti titik kesalahannya. Setelah sabatikal, 11 bulan itu, dikoreksi habis-habisan. Mulai saat itu corak pelayanan kami berubah, saudara. Kami mengajar sekarang tentang bagaimana dipimpin oleh Roh. Ya, dipimpin oleh Roh. Kami tidak mencetak lagi orang-orang sakti, orang-orang hebat, penuhi dan urapan Roh Kudus, lalu dilepas untuk melakukan mujizat menurut kehendaknya sendiri itu. Tapi sekarang kami mengumpulkan banyak orang supaya apa? Kita tahu, kita harus jadi orang yang taat seperti Yesus taat. Itu targetnya, amin. Nah, saudara, malam hari ini, saya harap Bapak Saudara mengerti, bisa membedakan antara perintah umum dan perintah sesaat tadi, amin. Nah, saudara, lanjutnya begini, ya. Contoh seorang prajurit, saudara, harus dilatih untuk dapat melumpuhkan atau membunuh musuhnya, bukan? Nah, saudara, kadang-kadang dalam latihan rohani, ya, Tuhan kadang-kadang membawa saya untuk saya menang. Dalam pengalaman pribadi saya dulu nih ya, saya harus menang supaya bisa menolong orang lain, bukan? Nah, umpama contoh ya, Tuhan izinkan umpama saya mengalami krisis atau ya pas-pasan tuh seperti itu. Bahkan sampai minus umpama gitu ya. Sampai akhirnya saya bisa keluar dari pergumulan saya ini, saya menjadi pemenang dan saya tidak minus lagi. Nah, contoh ya. Atau mungkin dalam hal sakit, Tuhan izinkan ada penyakit dalam diri saya, Mama. Tanpa dokter, tanpa obat, kami sembuh dengan iman, Mama gitu ya. Nah, itu hanya latihan, saudara. Mengerti mekanismenya, yang nanti bisa kita ajarkan dan bisa kita terapkan kepada orang lain. Itu sama seperti seorang prajurit, ya. Sebelum mereka diajak ke medan perang, mereka kan dilatih, betul? Nah, diajar untuk nembak. Nah, diajar ya. Nih, 10 peluru nih. Di sana ada targetnya. Tembak tuh, ya. Nah, sudah ada orang-orangan di sana itu. Di latihan tembak ya. Sampai dia mahir, bukan? Nah, Tuhan kadang-kadang melatih kita. Tapi waktu melatih itu, kadang-kadang urusannya bukan dengan orang lain, saudara. Mungkin masih dalam lingkup skop keluarga atau tim kita saja. Ya, kalau itu ministry pelayanan, mungkin Tuhan melatih dalam satu tim. Karena tim itu nanti akan melayani keluar dan menjadi sebuah manifestasi daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kepada masyarakat sekitarnya seperti itu. Nah, satu dengan yang lainnya saling melayani satu dengan yang lain untuk melatih, ya. Nah, untuk latihan. Jadi seorang prajurit harus dilatih dulu untuk melumpuhkan atau membunuh, bukan? Nah, itu latihan namanya. Terus, tapi kalau sudah di lapangan, mereka harus taat perintah komandan mereka. Bila mereka menembak seseorang pada saat tak diperintahkan komandannya, mereka bisa merusak seluruh operasi, bukan? Ya. Jadi pada waktu mereka sudah dilatih, udah jago nembak semuanya, ayo kita ke medan pertempuran. Nyampe di sana, belum diperintah lagi. Ya tahu? Kan tadi diajak perang. Perang itu artinya bunuh musuh, bukan? Jadi nggak nunggu aba-aba, dia langsung nyasar aja itu. Segala macam itu. Nah, itu kan bikin kacau namanya, betul? Apakah diperbolehkan seperti itu? Ya tidak dong. Di lapangan, para prajurit itu harus nunggu perintah dari seorang komandannya. Amin. Kenapa? Karena komandan itulah yang mempunyai strateginya, saudara. Ya, dia tahu harus berbuat apa dan apa yang harus dia lakukan. Komandan itu harus menimbang banyak kondisi dan situasi sebelum ia melepaskan komando penyerangan atau mundur, menembak atau tak menembak. Ya. Jadi ada perhitungannya. Dia punya strateginya, si komandan itu. Kapan harus menembak, kapan harus menarik mundur, kapan harus maju.
Semua tergantung si komandan itu. Ya, walaupun awalnya dari rumah semua diajak perang, betul? Tapi di medan peperangan itu mereka harus nunggu kapan dia harus melakukannya. Amin. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang ya, gara-gara sudah mendapatkan perintah 5 tadi itu, sembuhkan orang sakit, beritakan Injil, ya. Lalu karena dia merasa udah latihan dan penuh dengan roh, penuh dengan karunia, ya. Nah, saudara, di lapangan ketemu nih, ada orang sakit, nggak nanya, nggak nunggu komando sesaatnya. Orang sakit itu harus diapain, ya? Nggak semuanya harus Anda lakukan menurut pengalaman Anda yang pernah Anda lakukan terhadap orang sakit sebelumnya. Ya. Nah, saudara, karena setiap orang itu akar persoalannya kadang-kadang berbeda satu dengan yang lainnya, betul? Nah, kita nanya sama Tuhan. Itu yang saya lakukan sekarang. Ketika kami ketemu dengan orang, atau diundang nih ya, kami datang. Lalu ketika sampai di rumahnya, lah disitulah saya tanya, Tuhan, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Silakan beri petunjuk. Beri komando kepadaku. Nanti Tuhan akan mengarahkan. Jangan tumpang tangan. Ya, kasih tahu firman aja. Kuatkan imannya. Kadang-kadang seperti itu. Nggak usah didoain. Ya, ubah. Lawan kekhawatiran di pikirannya itu. Oh gitu ya? Ya sudah. Saya hanya lakukan itu, ya. Tapi sudah satu kali, ya, ketemu kasus yang sama, tapi orang berbeda. Tuhan bilang apa? Doain dia, tumpang tangan dia. Hah? Emang boleh? Kalau dia yang suruh ya boleh. Ya, dan nanti jangan terus ada bilang kan nggak boleh tumpang tangan. Nah, sekarang kembali ya. Di lapangan komandonya apa? Saya percaya Bapak Saudara, ya, kalau memang itu yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada Anda, saya walaupun seorang leaders ya atau pemimpin dalam kelompok itu, ya, ketika melihat ada beberapa orang yang melakukan gitu, saya tidak bilang, wah nggak bisa ya, di RTM nggak boleh tumpang tangan ya, loh, enggak. Kalau Roh Kudus yang nyuruh, ya silakan, betul nggak? Jadi ajaran kita itu seperti begini loh. Ada pakemnya, ada hal-hal yang di warning, ya, ada bahayanya. Tapi kalau Roh Kudus yang melepas Anda, menyuruh Anda, ya sekarang izin Roh Kudus itulah, ya Anda ikutin saja. Walaupun ada warning yang pernah Roh Kudus berikan kepada kita tentang penumpangan tangan juga, men. Nah, di lapangan itu unik, saudara. Nah, tapi mulai belajar ya, jangan langsung gegabah, merasa hebat, merasa perlu. Nah, tunggu komando itu. Kenapa? Sang komandan itu, dia tahu bagaimana membuat sebuah strategi. Dia bisa membaca situasinya. Dan kapan harus dilakukan. Ya. Nah, saudara, itu yang harus dilakukan. Lalu, karena kita mulai mengajar seperti ini, muncul sebuah pertanyaan, saudara. Ya, pertanyaannya begini. Jadi bagaimana dengan kreativitas, ya, ini kurang V-nya, kreativitas atau improvisasi seorang hamba Tuhan. Boleh nggak Bapak Saudara hamba Tuhan itu improv, ya? Nah, saudara, ya di sini kita lihat nih, improvnya di mana dulu, ya? Pada titik, pada bagian mana Anda boleh improve, ya? Yuk kita lihat, perhatikan baik-baik, ya. Dalam rangka sebuah komando yang diberikan, ya. Tadi awalnya tadi kan, yuk kita maju perang. Lalu setelah di lapangan medan peperangan tadi, lalu komandan itu bilang, tembak musuh. Jadi komando sesaat sudah diberikan, betul? Nah, disitulah saudara,
setelah komando ini ya yang diberikan, diizinkan adanya improvisasi. Masing-masing menurut kemampuan dan kesanggupan seseorang pekerja, tapi di luar komando tak diizinkan improvisasi karena itu akan merusak pekerjaanku. Amin. Jadi sebelum dia bilang, sembuhkan orang sakit itu, bangkitkan orang mati itu, Anda nggak diizinkan improvisasi. Ya, nggak harus mekanismenya sama satu dengan yang lainnya. Amin. Improvisasi Anda juga setelah komando itu juga nggak lepas dari pimpinan Roh Kudus juga sih. Ya, dia akan mengarahkan, memberi hikmat kepada kita semuanya dengan caranya memberitahu. Akhirnya ada improvisasi namanya. Ya, hal-hal yang tidak mutlak harus seperti itu terhadap kasus yang sama kepada orang yang berbeda. Amin. Nah, ingat ya, boleh improv setelah komando sesaat. Tapi kalau Anda baru ada di daerah komando atau perintah umum, Anda tak boleh improv. Ya, improvnya sudah di lapangan, dia sudah memberitahu, silahkan sembuhkan dia. Ya, nah baru nih, dari mana ya? Pegang kakinya, tangannya. Nah ini baru nih, tapi Anda sudah ada di dalam komando ya sesaat tersebut. Nah lanjut, Tuhan Yesus sendiri ternyata ya melakukan berbagai usaha dan improvisasi dalam rangka melakukan perintah Bapa untuk mengumpulkan anak-anak di Yerusalem. Perhatikan ayatnya. Matius 23:37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya, Tuhan Yesus ya tadi dikatakan sendiri melakukan berbagai usaha dan improv di sini ini, ya, untuk melakukan perintah Bapaknya. Jadi dia sudah diperintah, nah, lalu dia lakukan itu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Artinya apa? Tidak dilakukan sekali. Berkali-kali. Nah, saudara, inilah tentang hal komando umum dan komando sesaat. Perintah umum dan komando sesaat harus diperhatikan. Ya, kok bingung kok Pak? Nah, praktek. Nanti Anda akan mengerti. Kalau nggak praktek, nggak mengerti ya. Nah, sekarang kita lanjut tentang Roh Kudus itu sendiri ya. Kita kan temanya mengenal Roh Kudus ya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rick Joyner tadi kemarin ya 2 hari lalu itu 2 sesi sebelumnya itu Rick Joyner itu melihat sebuah patung perempuan ya. Nah, kenapa mesti perempuan? Karena keibuan daripada Allah, sisi feminim Allah itu tak pernah dilihat, tak pernah dibicarakan. Seolah-olah Allah itu maskulin tok, ya, semuanya. Yesusnya laki, Allah Bapa laki. Lah, sisi feminimnya itu benar ada di dalam Roh Kudus itu. Nah, itulah yang disebut Roh Kudus sebagai keibuan Allah, saudara. Ya. Nah, Bapak berkata begini, anakku, aku adalah, ini Roh Kudus yang bilang, ya, anakku, aku adalah ibumu. Bila engkau mengerti cukup banyak tentang kebapaan dari Allah, ya maksudnya Bapak, dari perkataannya sendiri, dan juga melalui tulisan-tulisan oleh Paulus, bahwa ia telah melahirkan firman ketika aku masih di dalam Bapak, kemudian aku keluar dari dia, sehingga aku seterusnya mengerjakan dan merawat hasil karya Bapak dan anak. Engkau memahami sekarang peranku sebagai ibu segala ciptaan yang telah diciptakan oleh firman, yaitu Yesus. Aku yang harus memelihara semuanya dengan seimbang. Ya, nah saudara, Anda tahu tugas Roh Kudus adalah mengerami, melayang-layang, dikatakan dalam Alkitab itu ya. Dia memelihara. Memelihara apa? Semua yang diciptakan oleh Bapa
dan yang diciptakan oleh Yesus. Roh Kudus yang merawat semuanya itu. Nah, kalau Anda lihat dalam keluarga ya, siapa yang suka merawat? Itu pekerjaan siapa? Kalau bapak-bapak kerjaannya cari duit. Ya, cari nafkah. Nah, yang merawat ya, merawat rumah, merawat anak dan sebagainya itu pasti seorang ibu, betul nggak ya? Itu tugas. Nah, dalam penugasan, ya berbagi tugas antara Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus itu punya tugas salah satunya adalah merawat semua hal atau apa saja yang pernah diciptakan oleh Bapa dan Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus katakan lagi, aku selalu di bawah perintahnya, dan aku harus selalu menundukkan diriku kepadanya. Aku melakukan itu semua karena aku adalah sebagian dari dia dan aku mencintai dia juga. Ya, jadi Roh Kudus itu taat banget sama Bapak itu. Ya, karena dia merasa dia pernah keluar dari dia. Nah, saudara, bicara tentang pribadi yang keluar dari seseorang, ya, lalu disebut apa? Coba kita lihat ya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-20. Ayat ini baca ya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup, alias ciptaan. Betul? Ini ada kesamaan, saudara. Karena manusia itu adalah gambarnya Allah. Ketika manusia itu dibuat, Allah berkata, marilah kita membuat manusia menurut rupa dan gambar kita. Sebenarnya Allah sedang membuat apa? Memang secara fisik dia melihat, membuat manusia, bukan? Tapi yang tidak dipahami selama ini apa? Ketika dia berkata, marilah kita membuat manusia menurut gambar kita. Lalu dijadikanlah manusia itu laki-laki dan perempuan dan diberkati supaya beranak cucu. Kalau ada laki-laki dan perempuan, lalu diberkati di gereja, gitu ya. Lalu dirayakan, tung ceging, mantene ditemok nih, gitu ya. Teng 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 teng, teng 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 teng, teng 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 teleng. Gitu ya. Nah, saudara, lalu di pelaminan gitu, lah mereka bersatu, lalu punya anak. Itu namanya apa? Keluarga, bukan? Ketika Allah bilang, marilah kita buat manusia, lalu dijadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, diberkati supaya beranak. Artinya apa? Tuhan membuat gambar keluarga. Keluarga itu adalah dirinya. Kami ini keluarga. Ada laki, ada perempuan, dan ada anaknya. Amin. Nah, Anda tahu siapa peran lakinya? Bapak, betul? Lalu, anaknya siapa? Yesus. Nah, sekarang ibunya siapa? Perempuannya siapa? Ya tinggal satu. Kalau tadi sudah disebut Bapak, Tuhan Yesus, ya tinggal satu kan? Ya Roh Kudus, betul? Nah, saudara, ada kemiripan lagi. Ketika manusia itu, Adam itu dibuat, Allah nggak bikin dua patung kan? Dia bikin satu patung. Ya. Lalu Allah operasi besar nih. Adam suruh tidur, diambil tulang rusuknya, dikeluarkan. Jadi perempuan itu, Hawa itu dikeluarkan dari laki. Tulang rusuknya. Ya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, wanita, perempuan yang keluar dari Adam itu, sekarang Adam berkata, ini ibu dari semua makhluk yang hidup. Roh Kudus dulu dari dalam Bapa, betul? Banyak ayat mengatakan, Roh Kudus nanti yang diutus Bapa, yang keluar dari Bapa itu. Jadi keluar dari Bapa, itu sama seperti Hawa keluar dari Adam. Men? Yang keluar dari Adam disebut perempuan dan jadi ibu. Sekarang yang keluar dari Allah Bapa disebut apa? Perempuan juga menjadi apa?
ibu juga. Amin. Kan gambar. Gambarnya bisa kita lihat dari manusia. Sebuah gambar dibuat untuk menunjukkan aslinya, bukan? Jadi kalau ada orang tanya, Pak Gideon kok tahu bagaimana? Saya tahu dari gambarnya. Gambarnya begini. Ya, laki-laki itu dibuat tidur, keluarlah perempuan. Lalu Adam bilang, ini ibu dari semua makhluk yang hidup. Nah, gambarnya begitu. Nah, ngerti ya? Ini nggak bisa diteropong, oh tadi di dalam alam roh begini, enggak. Saya percaya apa yang digambar oleh Allah, yang ditunjukkan kepada kita semuanya. Amin. Umpama hari ini ya, ada orang yang pengen tahu ya, tentang gambarnya Presiden Rusia itu, Putin gitu ya. Nah, atau Anda pengen tahu ya, Putin itu siapa tuh ya, dan bagaimana? Lalu saya ambil di Google gitu ya. Lalu saya print out, saya download tuh gambarnya, lalu saya kirim pakai WA ke Anda. Ini Putin. Anda percaya nggak? Apakah itu orangnya? Itu gambarnya kan? Tapi Anda percaya? Itu Putin, itu enggak ya? Walaupun Anda hanya saya kasih tahu gambarnya kan? Sama saudara, ya. Anda harus mempercayai apa yang digambar oleh Allah. Kalau Anda bisa percaya apa yang saya kirim itu adalah gambarnya Putin, enggak? Anda juga harus percaya apa yang dibuat oleh Allah di dalam manusia itu untuk menggambar dirinya supaya kita tahu keberadaan dan hakikat Allah sebenarnya. Amin. Seperti itulah sebenarnya. Jadi jangan ragu. Ada yang mendapat penyataan. Rick Joyner, betul? Aku seorang ibu. Lalu kita mendapat penjelasan mengenai firman-Nya. Sesuai dengan Alkitab. 2-3 saksi perkara sah. Amin. Jangan takut walaupun melawan arus. Sebuah keluarga, dia akan janggal, akan mengalami kepincangan kalau kehilangan peran seorang ibu di dalamnya. Amin. Anda lihat aja. Keluarga yang seorang mama ibunya ya meninggal gitu ya. Tinggal anak laki-laki sama bapak laki-laki itu. Itu rumah mereka kayak kapal pecah, kapal pecah betul nggak ya? Ya, semua berantakan di mana-mana. Kenapa? Nggak ada yang merawat. Ya, tapi kalau ada perempuan tuh enak ya. Lalu wow, semuanya dirapiin dan begitu, ya. Nah, saudara, sekali lagi, ya, Roh Kudus berkata lagi di sini, lanjut sedikit ya. Anakku, kami adalah keluarga yang berbahagia di sini dan selalu bersatu dan masing-masing melakukan tugas masing-masing demi kesukaan kami semua. Kadangkala aku harus menderita demi untuk mengkoreksi kesalahan yang telah terjadi di masa lampau. Sama dengan manusia, kami mengatur gambar kami bersama-sama. Bila satu dari kami menderita, kami semua juga menderita bersama-sama. Ya, penderitaan Kristus contohnya selama dianiaya dan kematiannya di kayu salib telah mendukakan Bapa dan sangat juga menyembunyikan, ya, itu mendukakan Bapa dengan sangat juga, ya. Ia menyembunyikan wajahnya seketika lamanya sehingga Yesus berteriak dalam ketakutan sebab hal itu seperti itu tak pernah sekalipun terjadi sebelumnya, ya. Nah, terus bila saja kau dapat melihatnya saat itu, kau akan mengerti betapa ia juga menderita melihat penderitaan anaknya. Dan juga jika engkau dapat melihat saat itu, aku tak dapat menahan sakit, dan aku juga berteriak bersama anakku. Kami melakukan itu semua untuk menanggung dosa yang telah dibuat oleh manusia. Dan menurutmu, siapa yang menyebabkan hal buruk itu terjadi? Ya, nah, saudara, terus kita lihat ya, Markus 15, 33-35, ini ayatnya bagaimana Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya seperti apa yang dikatakan Roh Kudus tadi. Pada jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan ya aku?
Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Ya, nah ini sebenarnya Bapak itu sedih melihat Yesus menanggung dosa manusia itu. Efesus 2, 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, nah saudara, jadi Allah itu sebuah keluarga ya. Kita pun akhirnya masuk menjadi keluarganya Allah, bukan? Nah, jadi ada Bapa, ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sekarang ada anak angkat nih, kita semuanya. Ya, kita masuk dalam keluarga Allah yang besar itu. Ya, nah saudara, pernah terjadi ya namanya duka cita di dalam keluarga. Ya, ada keluarga yang berduka itu ya. Duka cita dalam keluarga. Malaikat yang terindah yang diciptakan sebagai salah satu anggota keluarga kami sendiri pada awalnya yang memiliki gagasan sendiri untuk memberontak kepada Bapa. Aku di sana ketika ia diusir dari surga. Dari pengusiran dari Lucifer dari surga lalu dilempar ke dunia orang mati itu sebenarnya melukai. Ya. Melukai Bapa, melukai Yesus, melukai Roh Kudus juga. Keluarga ini terluka karena apa? Harus ada salah satu anggota keluarga yang tereliminasi dan harus dibuang keluar. Anda ngerti istilahnya? Memang hakikat atau kondisi surga itu harus kudus. Yang nggak kudus harus keluar. Ya. Nah, karena harus ada yang keluar seperti itu. Bukan berarti ketika yang jahat itu dikeluarkan lalu Bapak Tuhan Surah Kudus bersorak-sorai. Hore! Sekarang ya biang keroknya sudah pergi gitu. Enggak, saudara. Mungkin Anda selama ini berpikir seperti itu ya. Dengan diusirnya iblis dari surga, wah surga itu sekarang bersuka cita ketika pengusiran itu. Sebenarnya tidak. Salah satu daripada anggota keluarganya harus keluar dan hilang. Itu Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus sedih sekali. Kenapa harus ada yang gagal seperti ini? Betul nggak? Baru nangkep ya sekarang? Baru mengerti ya hati keluarga itu. Ketika ada salah satu anaknya, ciptaannya hilang. Dia sedih sekali. Nah ini digambarkan saudara ya. Ini sama seperti gambaran kemarin yang kita bahas. Ya, Allah Bapa katakan begini, tahukah engkau bagaimana hati Abraham ketika ia harus mengusir Hagar dan Ismail? Ya, coba lihat Kejadian 21:12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebel hatimu. Karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Ishak. Ya. Ketika Abraham harus mengusir Hagar dan anaknya Ismail itu, hatinya bagaimana, saudara? Nah, saudara, kalau dibilang mungkin yang diusir cuma Hagar gitu ya. Nah, ya, itu mungkin nggak terlalu berat. Tapi Hagar diusir plus Ismail. Ismail itu darah dagingnya Abraham sendiri, bukan? Jadi Hagar dan Ismail keluar itu Abraham tuh gitu ya. Allah datang gitu ya. Jangan sebel. Aku tahu perasaanmu. Kenapa Allah bilang aku tahu perasaanmu? Karena aku pernah ngalami juga. Ketika Lucifer itu harus dibuang. Perasaan yang sama yang sedang kamu alami itu. Aku ngerti. Jadi saudara ya. Allah pernah ngalami seperti itu. Keluarga Allah pernah kehilangan satu daripada anggota keluarganya. Sedihnya luar biasa. Ketika saya mulai merenungkan peristiwa ini, bahwa Allah itu berduka ketika harus ada yang terlepas, terhilang dari keluarganya itu. Saya diingatkan Kolose 1:19-20.
Kenapa hatinya Bapak itu ingin berdamai dengan segala makhluk? Karena dia nggak mau satu pun dari makhluk itu terhilang. Kalau boleh, sebelum final segala sesuatunya ini, kalau boleh, semua balik kepadaku. Amin. Gereja Tuhan kejam. Hanya manusia menjadi fokusnya. Sementara makhluk itu banyak lainnya, betul? Bukan hanya manusia targetnya. Manusia hilang dicari. Malaikat hilang, apakah nggak dicari? Kalau kita punya hatinya Bapak, kita ikut sedih seperti Bapak. Perasaannya Bapak kita tahu. Dia pengen sebenarnya Lucifer itu bertobat, saudara. Itu hatinya Bapak, betul? Makanya dia pakai berbagai macam cara. Ketemu Yesus, Lucifernya malah ledek Tuhan Yesus, betul nggak ya? Sekarang, ketemu dengan Anda dan saya. Anda menggunakan darah Tuhan Yesus. Bapak bilang, Pak, melalui darah anakku, engkau boleh memperdamaikan segala makhluk itu. Untuk boleh balik lagi kepadaku. Jadi keluargaku lagi. Itu hatinya dia. Tapi pertanyaannya, apakah Lucifer bisa? Kalau Lucifer dan Abaddon mungkin agak sulit, karena apa? Dia sudah terjerat dengan pikirannya, marah sakit hatinya dengan di Allah. Tapi mungkin anak buahnya masih bisa diselamatkan. Amin. Apalagi dunia orang mati, saudara. Banyak roh-roh orang-orang mati yang belum masa hidupnya belum mengenal Tuhan. Tuhan tetap kejar. Yesus mengejar mereka sampai ke Hades. Betul? Di Hades pun anugerah Allah masih diberitakan kepada mereka. Betul? Jangan batasin. Kalau udah orang mati nggak bisa. Siapa bilang? Bisa. Berdasarkan hatinya Allah ingin berdamai. Allah ingin mengembalikan semua anak-anaknya itu untuk balik kepada dia. Amin. Nangkep nggak, saudara? Memang ketika kita melakukan, bukan pujian yang akan Anda terima. Cercaan, aniaya, bahkan Anda akan dibilang sesat. Tapi malam hari ini kalau Anda nangkep hatinya Allah, nanti ketemu Allah, siapa yang mahkotanya paling tinggi? Mereka yang mau menderita, betul? Ketika orang menderita, roh kemuliaan ada padanya. Menderita karena Tuhan. Kenapa saya pilih jalan tinggal atau pelayanan di RTM ini? Ini mendekati untuk ambil kemuliaan paling gampang di RTM. Amin. Gak percaya? Yuk gabung. Jadi tim kami gitu ya. Nah, ada yang tahan 2 bulan kabur gitu ya. Nah, kenapa? Mana tahan? Tahan mana? Pak. Ya, nah, bahaya. Amin. Nah, saudara, ya malam hari ini saya harap mengerti tentang hatinya Bapak. Ya, terus perasaan seperti itu juga yang merundung hatiku saat itu kata Allah Bapak ya kepada Abraham. Aku seorang, ini Roh Kudus ya. Nah, perasaan seperti itu juga yang merundung hatiku saat itu. Aku seorang ibu yang harus melihat satu dari anakku diusir dari keluargaku. Walau begitu, pemberontakan bukan sesuatu yang baik untuk dipertahankan. Amin. Nah, karena tindakan seperti itu, kami semua harus menderita bersama dan setiap penghakiman yang kami lakukan bagi anggota keluarga kami juga melukai hati kami semua dengan sangat. Amin. Ketika engkau mengerti bahwa penciptaan manusia adalah gambaran dari keluarga kami di surga, engkau mengerti bahwa Hawa diciptakan sebagai gambaran diriku, kata Roh Kudus. Penderitaan perempuan adalah gambar dari penderitaanku sendiri juga. Aku menjadi lebih dekat dengan perempuan, ya kata Roh Kudus, daripada dengan laki-laki. Karena kami mempunyai nasib yang hampir sama. Bedanya hanya aku selalu taat kepada Bapak, sedang Hawa tidak taat kepada Bapak karena bujukan si
ular. Jadi saudara, Roh Kudus itu paling dekat dengan perempuan. Nah, yang lebih cepat menanggapi, ya, merespon kalau itu Roh Kudus itu perempuan harusnya. Kenapa? Satu gender, satu perasaan seperti itu, ya. Bukan berarti laki-laki nggak ada. Kalau laki-laki hatinya lembut juga bisa memahami Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita lihat, ya, tugas daripada Roh Kudus. Apa tugas Roh Kudus itu? Nah, dengan cepat ya, kita mau bahas ini. Aku mempunyai sesuatu yang penting untuk dibagikan kepadamu, yakni tentang bagaimana seseorang diubahkan menjadi serupa gambar Kristus. Bapa telah memberikan aku kepada semua orang yang percaya kepada berita Injil keselamatan sebagai jaminan bahwa mereka mesti jadi seperti Kristus semua akhirnya. Ya, nah saudara, ternyata Roh Kudus itu punya kerja berat sekali, tanggung jawab berat sekali. Kenapa? Tadi dikatakan ya, Roh Kudus dijadikan jaminan bahwa mereka semua yang telah ditebus dengan darah Yesus itu mesti jadi sama seperti Kristus nantinya. Loh, bayangin saudara, mengubah orang menjadi sama seperti Kristus itu bukan perkara membalik tangan, bukan? Roh Kudus kadang-kadang mengejar hidup kita. Dia menginsapkan, dia menyadarkan, dia mengajar sesuatu. Tujuannya apa? Supaya engkau berubah, bukan? Supaya hidupmu berubah menjadi sama seperti Kristus. Dan tiap hari dia lakukan seperti itu. Kadang-kadang niat baiknya nanti Anda tepis. Anda marah. Anda nggak dengerin nama Roh Kudus, sehingga membuat Roh Kudus berduka. Amin. Karena Roh Kudus tetap ngomong walaupun dia berduka, lama-lama Anda abaikan. Ya. Karena dia masih ada di situ dan Anda merasa nggak nyaman karena dilihatin terus sama Roh Kudus, akhirnya Roh Kudus Anda hujat, keluarin dari diri Anda. Kau, pergi kau. Diusir. Itu sama seperti materai yang dicabut. Sehingga perjanjian Anda dengan Allah itu batal semuanya. Janji Allah tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita lihat ayatnya, Roh Kudus sebagai jaminan. 2 Korintus 1, 21, 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi dia jaminan, ya, jaminan meterai dan jaminan, ya, apa saja yang telah disediakan bagi kita untuk pertumbuhan orang-orang percaya. Nah, Roh Kudus katakan lagi, aku telah melakukan tugasku itu sejak semula dengan banyak penderitaan. Tapi kemudian si setan mencoba menahan aku dengan segala cara. Mereka pergi ke sekolah-sekolah Alkitab dan berbagai institut teologi dan menutup pikiran orang-orang itu dari pengenalan akan aku sebagai ibu mereka yang menghendaki mereka semua kembali ke pangkuanku untuk dirawat. Mereka bahkan menghasut manusia untuk menghujat aku. Setan-setan itu tahu bahwa dengan melukai hatiku, aku tak dapat menolong mereka lagi, ya. Nah, saudara, jadi banyak orang salah paham dengan Roh Kudus. Itu pekerjaan setan, sehingga melukai. Nah, nanti kalau Roh Kudus sudah berduka, Roh Kudus tak sanggup menolong lagi. Karena apa? Nasihatnya Anda tolak, ya. Nah, terus setan adalah puncaknya segala kejahatan. Seluruh surga telah tergerakkan melakukan segala usaha untuk melenyapkan dia dan segala pengaruh jahatnya. Diperlukan kesediaan dari anakku untuk mau disalibkan karena apa yang telah dikerjakan si setan. Hal itu pun telah melukai aku lagi sebab aku dilarang meringankan penderitaan anakku, ya, selama ia menanggung derita itu. Seluruhnya harus dia sendiri yang tanggung. Kali terakhir ia menggunakan pertolonganku adalah ketika ia menjawab para pasukan imam besar itu dengan berkata, akulah dia.
Ya. Nah, saudara, Yohanes 18 nih, 56. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, Yesus berani mengatakan seperti itu juga karena ditolong oleh Roh Kudus saat itu. Saat itu ia memberi bukti bagi para murid-muridnya bahwa ia menyerahkan dirinya dengan rela untuk ditangkap dan dianiaya. Selebihnya, aku tak dapat meringankan penderitaannya atau melakukan apapun sebab ia harus pergi sendiri sampai berakhir di kayu salib. Aku mengangkat ia kembali dari dunia orang mati, membangkitkannya kembali dan mengubah tubuhnya menjadi tubuh kebangkitan dan mengangkatnya kembali ke tahta Bapa. Dapat kau bayangkan betapa dahsyat waktu reuni surga nanti itu terjadi. Kami sekarang dengan sukacita mengantisipasi akhir dari proyek ini dengan sekarang memenangkan satu demi satu manusia bumi dan mengubah mereka menjadi seperti Kristus setiap hari. Kami masih menantikan hari tuaian besar pada akhir zaman di mana kami akan menyaksikan kepenuhan dari semua pekerjaan kami dan akan ada perayaan kemenangan besar-besaran di surga kelak. Saudara, apa yang dikerjakan Roh Kudus nanti, kita akan melihat hasilnya. Kapan itu? Akhir dari pekerjaan Roh Kudus, ketika Roh Kudus masa kerjanya sudah selesai atau habis di muka bumi. Yaitu ketika rapture terjadi. Amin. Rapture itu Roh Kudus sama orang-orang kudus kan diangkat. Sudah selesai tugasnya. Di situ Roh Kudus pengen melihat ada tuaian besar, ya, terjadi pesta besar, terjadi pesta kemenangan orang-orang yang ditolong, yang dirawat oleh Roh Kudus selama ini di muka bumi. Yuk kita lihat ayat-ayatnya. Matius 22 ayat 2. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, ya. Nah, saudara, inilah yang dinanti-nanti. Ya, perjamuan kawin untuk anaknya. Terjadi reuni besar itu. Di mana? Di udara, di awan-awan. Ini ada lagu Pentakosta dulu ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana jauh di udara. Amin. Wah, saudara, kita akan ketemu. Jadi nanti awalnya yang terjadi adalah ketika Yesus turun di awan-awan, kubur-kubur terbuka, kubur-kubur orang percaya. Ya, lalu yang masih hidup dia melihat kubur-kubur itu keluar dari situ tuh, ya, orang mati yang percaya itu naik duluan. Baru dia bengong begitu, tahu-tahu dia juga sudah terangkat juga. Ya, nah, ngumpullah di awan-awan. Nah, disitulah mulai awal dari permulaan kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdoms. Ya, terjadi. Tuhan Yesus dirajakan, Tuhan Yesus menikah dengan gerejanya. Perkawinan anak domba Allah tersebut itu. Nah, saudara, banyak acara nanti di sana. Ya, ada pesta perkawinan, perjamuan kawin itu makanan melimpah. Ya, nah, nanti juga bagi-bagi hasil, bagi-bagi hadiah. Karena nanti ada tahta namanya Bima di situ. Semua orang-orang yang pernah hidup di bumi ini nanti dipanggil untuk menerima ya, penghargaan. Ya, terima mahkota itu ada di kerajaan 1000 tahun itu nanti. Nah, ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus atas 5 kota, 10 kota, 20 kota. Tergantung reward yang Anda miliki. Ada nilai tidak yang pernah Anda lakukan di muka bumi ini. Bukan sekedar hasil. Nanti tuker nilai itu yang namanya poin. Amin. Nah, poinnya Anda berapa nih? Kita bisa tuker ya dengan apa di kerajaan 1000 tahun tadi itu. Tapi saudara Anda lihat ya, di samping orang-orang yang berpesta itu ada juga beberapa yang diundang di sana nanti. Ya, dia rapture tapi hanya sebagai undangan.
Wahyu 19 ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Nah, saudara, diundang. Ya, kalau undangan ya bukan mempelainya kan? Mereka hanya diundang. Lah siapakah yang diundang? Nah, untuk lebih detail nanti ada pelajarannya sendiri ya di buku 10 nanti ya, kita akan bicara tentang akhir zaman ya. Siapa undangannya, siapa yang diundang, siapa pengantinnya akan saya jelaskan di sesi sendiri ya. Wahyu 22 ayat 17 sekarang. Roh pengantin perempuan itu berkata, marilah siapa yang mendengarnya, hendaklah. Ya, ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma. Jangan sekedar mau diundang, tapi Anda juga jadi pengantinnya. Amin. Nah, kalau Anda lihat ya, ada seorang laki-laki. Kalau dia memilih istri, cari istri. Apa yang dipilih selain cantik, gitu? Apa? Dewasa, bukan? Ya. Nah, begitu juga Tuhan Yesus. Dia mau lihat gerejanya cantik, tapi juga dewasa rohaninya. Ya. Tuhan Yesus nggak mau nih sama yang kanak-kanak itu. Nah, yang masih terus jadi kanak-kanak, kalau macam itu harus berubah jadi dewasa. Artinya dewasa apa? Punya tanggung jawab. Amin. Itu dewasa. Ngerti orang lain. Ngerti Tuhan. Nah, itu dewasa. Tapi kalau mau dimengerti terus, itu namanya anak-anak. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sudah tuntaskan tas tentang mengenal Roh Kudus, ya. Nah, besok kita akan lanjut ya pelajaran kita berikutnya, ya, yaitu tentang rumah tangga Allah. Jadi Allah itu sebuah keluarga. Dia punya rumah tangga. Rumah tangganya seperti apa? Yuk kita besok datang dan belajar kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk kita